Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal tahun 2023. Kenangan pahit akan menjadi luka yang takkan pernah terlupa. Selamat datang 2024. Semoga di tahun ini semuanya jadi berlipat dan tetap berusaha kuat nih, biarpun dengan kondisi yang cukup berat. Gimana? Udah cocok belum jadi penyiar? Penyair, bos. Nah, itu dia maksudnya. Atau lebih cocok jadi cawapres. Bagi yang baru datang dari masa depan dan lihat channel ini, nggak ada salahnya untuk memberikan dukungan dengan pencet tombol subscribe, tombol lonceng, atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Furion GTX 750 2GB DDR5 128 bit, harga Rp820.000. Garansi resmi hingga 2 tahun. Udah tahu kan kenapa saya bilang Vega tua yang luar biasa? Kok tua, bos? Ya tua dong, karena GPU-nya sendiri nongol di tahun 2014 yang lalu. Coba deh dihitung hingga sekarang nih, 10 tahun bro usianya. Buset. Sebenarnya bukan kubu hijau aja sih yang masih ada barunya. Kubu merah pun sama, tapi lebih muda 2 tahun dibanding kubu hijau. PSI, bos. Hus, itu partai. Maksudnya R7 350 4GB DDR5. Harga barunya mirip-mirip ya. Dan GPU ini keluar di tahun 2016 yang lalu. Kalau ngomongin performa gaming, biar kata tua, Vega ini bisa melibas Nvidia GT 1030. Dan jelasnya performa Vega ini jauh di atas rivalnya, yaitu R7 350 4GB DDR5. Hanya saja kalah fitur dibanding Nvidia GT 1030 atau bahkan rivalnya R7 350. Ya salah satunya DirectX 12 yang didukung oleh GTX 750. Yang mana biarpun udah support DirectX 12, fitur levelnya hanya di 11.0. Sedangkan R7 350 udah di fitur level 11.1. Dan GT 1030 lebih baik lagi nih, udah mendukung penuh DirectX 12. Lantas gimana kemampuan gamingnya? Sabar, nanti kita bahas ya. Untuk uji coba, biarpun udah tahun 2024, ya samaan ya. Masih pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD NVMe buat Windows 10 dan hard disk buat game. Dan lagi-lagi nih, monitornya masih di resolusi 1080p. Niatnya sih pengen upgrade ya, tapi cicilan bulanan membuat saya tertahan ya. Tapi udahlah, nunggu ekonomi rada baikan, pastinya bakal diganti PC testbednya. Oh ya, biarpun udah uzur, GPU ini masih didukung oleh Nvidia. Terbukti hingga saat video ini dibikin masih ada driver terbarunya untuk GTX 750 dan GTX 750 Ti. Sungguh luar biasa. Sebelum bahas ke gaming, kita coba kemampuan Vega 1 ini buat editing dan benchmarking. Kira-kira masih oke nggak? Sekarang kita coba ngerender video 4K dan 1080p. Rekam videonya pakai handphone ya dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan ini hanya sebagai sampel ya. Videonya polosan, nggak pakai efek dan segala macam. Ya biar tahu gambaran kemampuan GPU 1 ini. Di sini saya pakai Premiere 2021 dan untuk ngerender video 4K dengan output yang sama butuh waktu 1 menit 47 detik. Masih cakep dong hasilnya. Sedangkan untuk resolusi 1080p dengan output yang sama juga hanya butuh waktu 25 detik. So jelasnya buat ngerender video masih cukup oke. Untuk Cinebench R15 bagian OpenGL ya, dapat nilai 117,56 fps. Untuk hasil Blender dan 3D Max, monggo pantengin aja sendiri hasilnya. Lanjut kita lihat kemampuan gaming dari seekor bukan hewan ya, maksudnya sebuah GTX 750. Buah-buahan, bos. Alah, udahlah, ntar kepanjangan videonya. PES 2024. Lanjai, bos. Ini so gaul, pakai bahasa ginian. Artinya apa ya? Lancar jaya, bos. Oh gitu. Wih, remeh nih. Nvidia GT 1030 aja sanggup. Masa iya GTX 750 kagak? Malu dong. Di sini saya pakai settingan sadar diri pastinya. Tetap di resolusi 1080p. Settingan low dan bisa dilihat di video. Bro, kenapa cewek ini nongol lagi nih? Bukan ini dong videonya, ganti. Nah gitu dong, bisa dilihat ya, frame rate yang dihasilkan memang di bawah 60 fps. Dan kalau di video kesannya patah-patah ya, tapi hasilnya enggak kok, cukup lancar dimainkan. Resident Evil 4 Remake. Sanggup, bos. Rada ragu ya, namanya juga Vega tua. Dan tahulah sendiri game satu ini rada lumayan minta spek. Tapi kita main di resolusi 720p aja deh. Settingan paling kiri banget. Dan luar biasa, masih lancar jaya bro. Beneran,
Biarpun frame rate-nya pas-pasan banget, kadang nembus di atas 30 fps, kadang jatuh, tapi masih cukup enak dimainkan. Jelasnya kalau nggak pakai perekam layar bisa lebih baik lagi nih. Far Cry 6. Di settingan rendah dan resolusi 1080p, frame rate yang dihasilkan bikin sakit hati, karena cuma dapet di angka 22 fps. Nah kalau kalian mau bertahan dengan luka, maksudnya dengan resolusi 1080p, maka solusinya mengaktifkan FSR di mode Ultra Quality. Hasilnya lebih baik dikit nih dibandingkan sebelumnya. Tetap kecil bos. Iya sih, kalau mau lebih oke lagi jelasnya menurunkan resolusi di 900p. Tetap dengan FSR on dan hasilnya dapat frame rate di angka 36 fps. Watch Dogs Legion. Game ini lebih berat ya dibandingkan Far Cry 6, makanya kalau dipaksa frame rate-nya bakal hancur banget. Terbukti di resolusi 720p settingan lo sekalipun hasilnya bisa dibilang pas-pasan banget nih. Cuma dapat frame rate di angka 30 fps. Mau lebih bagus lagi? Ganti VGA. Forza Horizon 5. Dengan settingan very low, resolusi 1080p dan resolusi scale-nya di ultra quality, hasilnya masih cukup memuaskan. Frame rate rata-rata tembus di angka 33 fps. Not bad, not good, apalagi bad mood. Bad mood gak masuk. Maksudnya ya cukup ya buat game satu ini. Need for Speed Heat. Sama-sama game balap mobil nih, lebih tua dibandingkan Forza, tapi lebih berat. Kalau dipaksain settingannya, lumayan bikin nyiksa PC-nya. Tapi hal yang wajar ya, game ini lebih condong ke CPU bone. Makanya kalau di prosesor dengan kemampuan yang tinggi, ya cukup anteng memainkan game satu ini. Di sini saya main di resolusi 900p ya, settingan low, hasilnya cukup baik. Frame rate-nya di angka 30-an fps dan tergolong lanjai. Apex Legends, game yang lebih condong menguras kemampuan GPU satu ini, ternyata masih cukup baik dimainkan kalau settingannya nggak maksa. Setting apa bos? Lah pakai nanya, low, pengennya apa nih? High gitu. Sadar dong, udah tua masa banget. Di settingan low hasilnya cukup baik ya. Frame rate-nya di kisaran 60 hingga 80 fps. Genshin Impact masih jadi game favorit saat ini. Kelihatan dari banyaknya orang yang nyari kemampuan GPU di Genshin Impact. Kalau mau settingan terbaik di GTX 750, hanya settingan lemes alias lowest. Kalau maksa di settingan low, hasilnya kurang nyaman ya. Frame rate-nya kadang suka jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh itu sakit loh. Udah sakit sendirian lagi. Lah, apaan ini? Intinya sih settingan terbaiknya hanya di lowest ya. Warzone 20. Salah satu game favorit saya nih, walaupun sekarang udah jenuh untuk dimainkan. Tapi tetap asik ya, karena berasa perang beneran. Dan luar biasanya VGA ini masih sangat mumpuni main Warzone 20 di resolusi 1080p. Settingan paling kiri. Ya walaupun frame rate-nya kebanyakan di bawah 30 fps, tetap aja masih lancar jaya. Valorant. Kalau di settingan low, jelasnya hasilnya lebih baik, karena yang bekerja lebih keras adalah prosesor. Itulah kenapa game ini masuk CPU bone. Tapi kalau di settingan high, kemampuan VGA juga bakal diuji nih. Terbukti, settingan high hanya dapat frame rate di angka 60 hingga 80 fps. Low bos. Kalau low mah jangan ditanya, ampi tumpe-tumpe, bisa 200 hingga 300 fps lebih. Selain game yang saya jelaskan tadi, ada juga game lain yang masih lancar di PG1 ini. Ya macam GTA 5, yang dapat frame rate ratusan fps di settingan low. Kalau high mah jangan ditanya ya, hanya 30-an fps. Terus game Dota 2, di settingan ultra pun masih dapat frame rate di angka 40-an fps. Kalau low bisa ratusan fps. Dan untuk game PUBG, mohon maaf nih, udah 2 kali nyoba, stuck alias mandek, cuma mubeng-mubeng, muter-muter, gak mau masuk ke dalam gamenya. Ya udah deh, saya anggap nggak mampu. Untuk suhu yang dihasilkan VGA ini cukup adem nih, di angka 66 derajat Celcius.
selama pengujian. Sedangkan sedotan daya listriknya khusus GPU hanya di angka 35 watt. Irit banget nih pastinya. Kesimpulannya, VGA ini masih bisa diandalkan buat bermain game dengan settingan gak maksa. Di rentang harga 800 ribuan untuk barunya, rasa-rasanya sih belum ada lawan yang sepadan nih. Tapi jangan bandingkan dengan bekas ya. Jadi cukup wajar masih banyak peminatnya. Untuk kekurangannya sendiri, sudah saya sebutkan di awal ya. DirectX 12 dengan fitur level 11.0. Bikin sebagian game yang wajib fitur level 11.1 atau di atasnya, gak bakal running. Ya macam Asif Valhalla, God of War, atau The Last of Us. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA GTX 750 2GB DDR5 ini. Sekali lagi nih, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.